Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di praktikum pemrograman berorientasi objek. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang percabangan dan juga perulangan. Nah, untuk materi percabangan mungkin kalian juga udah dipelajari di materi pemrograman dasar. Jadi kita di sini cuma sedikit mengulas. Di percabangan if itu terdapat 3 jenis. Yang pertama itu ada if statement satu kondisi, yang kedua itu if statement dua kondisi, dan yang ketiga itu if statement 3 kondisi ataupun lebih. Nah, dan di dalam percobaan juga selain if itu ada yang namanya switch. Lalu untuk perulangan itu seperti kalian sudah ketahui juga, perulangan itu terdapat 3 jenis. Yang pertama itu ada for, yang kedua itu ada while, dan yang ketiga itu ada dual. Dan untuk di materi pengulangan itu ada yang namanya perulangan bersarang dan juga statement peloncatan. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan kalian buka NetBeans masing-masing. Setelah dibuka, silahkan buat project baru, masuk ke file, lalu new project, next, beri nama pertemuan 6. Untuk yang pertama kita akan mencoba membuat statement if satu kondisi. Kita akan membuat variabel terlebih dahulu dengan bentuk variabel integer, variabel a bentuk integer dengan diisi nilainya misalnya 50. Kita akan membuat sebuah kondisi jika si a adalah 50 sama dengan 50, maka sistem println munculkan si nilai A. Kita coba muncul nilai 50 karena si pengkondisinya itu sesuai, nilai A nya itu 50. Berbeda jika misalnya kita isi si variabelnya jadi 10, itu tidak akan muncul apa-apa. Nah, gimana sih supaya kita muncul misalnya kasih keterangan bahwa nilai A itu bukan 50, berarti kita masuk ke percabangan if dua kondisi, yaitu dengan pakai else. Misalnya nilai tidak sesuai, maka akan muncul si else-nya, berarti si kondisi yang kedua, berarti yang tadi termenuhi berarti masuk ke else yang nilai tidak sesuai. Nah, untuk sekarang kita akan membuat sebuah pengkondisian jika if lebih dari 3 kondisi ataupun lebih. Kita akan coba membuat studi kasus grade nilai. Otomatis kita buat terlebih dahulu variabel nilai dengan tipe data integer, misalnya isinya 50 terlebih dahulu. Jika variabel nilai lebih dari sama dengan 80, maka munculkan nilai A. Setelah daripada itu, jika nilai lebih kecil sama dengan 79 dan nilai lebih besar sama dengan 70, maka munculkan nilai B. Jika
bisa sama dengan ya. Oke. Nilai lebih besar 40, maka munculkan nilai C. Selain daripada itu, nilai D. Kita coba misalnya nilainya itu diubah jadi 90, maka akan muncul ke nilai A. Tapi jika misalnya kita 75, akan masuk ke nilai B. Jika misalnya 10, maka akan masuk ke nilai D. Jadi itu merupakan contoh if percabangan 3 kondisi ataupun lebih. Jadi jika nilai lebih besar sama dengan 80, maka munculkan nilai A. Selain daripada itu, jika nilai lebih kecil sama dengan 79 dan nilai lebih besar sama dengan 70, maka munculkan nilai B. Selain daripada itu, jika nilai lebih kecil sama dengan 69 dan nilai lebih besar sama dengan 40, maka munculkan nilai C. Selain daripada itu semua, maka munculkan nilai D. Kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat sebuah perulangan. Untuk perulangan pertama itu perulangan for. Kita akan mencoba membuat perulangan for memunculkan angka 1 sampai 5. Caranya, for inisialisasinya integer I misalnya, nama variabelnya sama dengan 1. Lalu kondisinya jika I lebih kecil sama dengan 5, maka iterasinya I plus plus. Lalu munculkan system.out.println I. Kita coba. Nah, maka muncul 1 sampai 5. Karena di sini kita perintahkan selama I sama dengan lebih kecil sama dengan 5, maka I plus plus. Sementara kita awalnya menginisialisasikan I itu dengan 1. Awalnya kan 1 nih, maka sistem out println I itu kan awalnya 1, lalu muter lagi ke atas. Karena tadi udah di I plus plus, maka I nya menjadi 2. Apakah 2 lebih kecil sama dengan 5? True or false? True kan? Maka langsung tulis ke bawah, langsung muncul 2, lalu di I plus plus lagi, dan seterusnya sampai I itu sama dengan 5, munculkan 5, lalu I plus plus, I itu sama dengan 6. Karena 6 tidak lebih kecil sama dengan 5 ataupun false, maka langsung keluar dari program. Maka yang muncul hanya 1 sampai 5. Sedangkan kalau misalnya kita akan membuat perulangan dengan while, kita tinggal selama I lebih kecil sama dengan 5, maka system.out.println I, lalu iterasinya I plus plus. Nah, kita berarti harus inisialisasi dulu.
integer i sama dengan 1. Nah, biar gak pusing, kita beri pembatas dengan yang perulangan for. Perulangan while ini perulangan for. Jadi hasilnya itu akan sama yang muncul 1 sampai 5. Bedanya kalau untuk while selama ya, while kan selama i lebih kecil sebenarnya 5, sedangkan kita udah inisialisasi di awal i-nya itu adalah 1, maka munculkan si nilai i langsung di iterasi i plus plus gitu. Untuk prosesnya sama kayak tadi, selama i sama dengan 5 munculkan i, maka i plus plus jadi 2, muter lagi i nya jadi 2, apakah 2 lebih kecil sama dengan 5? True, tulis 2 sampai ke perulangan i nya itu 5, tulis 5, dan jikalau 6 kan false, jadi langsung keluar dari program. Itu while. Kalau misalnya do while, kita lakukan dulu, selama kecil 5. Maka hasilnya pun akan sama. Apapun kita insert. Karena kenapa ini munculnya cuma 6 aja, karena kita kan udah pakai si i-nya itu di perulangan yang while gitu, jadi langsung ke do itu tanpa kita inisiasi ulang, maka si i-nya itu bakal jadi 6, maka yang muncul itu 6. Nah, perbedaannya itu antara while sama do while. Kalau untuk do while itu minimal walaupun false dilakukan ataupun dimunculkan 1 kali. Cuma ini false kan, 6 harusnya false. Nah, kenapa ini dimunculkan? Karena lakukan terlebih dahulu si i-nya. Alhamdulillah, terima kasih. Mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Nah, tadi kan ada materi yang namanya switch, perulangan besaran, dan juga statement peloncatan. Nah, itu karena kalian udah belajar di pemrograman dasar, silahkan kalian eksplor sendiri gimana caranya. Kalau misalnya kalian waktu di pemrograman dasar memakai bahasa C++, sekarang silahkan kalian convert apa yang telah kalian dapat di pemrograman dasar ke bahasa Java gitu. Jadi itu untuk latihan kalian di rumah, yaitu switch, perulangan besaran, dan juga statement peloncatan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.